Anak-anakku semua tahu setan nggih? Ada yang tahu setan? Coba yang tahu setan ngacung. Nggak ada yang tahu nggih? Niku pernah yai di majelis ilmu, niku yai langsung ngundang setan datang. Niku berupa orang perempuan agak tuaan, nggih, berdiri saja, nggih, dipegang bisa, padahal itu setan, jadi menyerupai manusia, nggih. Satu ketika insyaallah kita akan panggil setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Anak-anakku semua dan para jamaah, kita lanjutkan thalabul ilmi kita. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah yang hadir diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat. Amin. Semoga kalian semua diberikan oleh Allah kesuksesan di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Semoga kita semua besok dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Anak-anakku semua melanjutkan dari thalabul ilmi yang lalu-lalu, yaitu babul khasyah, babnya takut kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Anak-anakku semua, ada makom tertinggi dari manusia. Makom tertinggi dari manusia. Apabila manusia mencapai makom itu, tentu luar biasa, istimewa. Makom tertinggi. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Amin. Amin. Makom tertingginya niku adalah di dalam firman Allah surat Fatir ayat 28. Ini surat Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Makom tertinggi adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, dan itu tidak akan bisa digapai oleh manusia kecuali istiqamah thalabul ilmi. Di dalam surat Al-Fatir menjadi alim, menjadi hamba Allah yang punya ilmu agamanya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, takut kepada Allah niku harus diusahakan. Takut kepada Allah harus dipaksakan ke dalam diri kita, anak-anakku semua. Para ulama di zaman dulu, salah satunya kekasihnya baginda Rasul, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab niki, anak-anakku semua, dia memaksakan dirinya untuk takut kepada Allah. Dipaksanya. Bagaimana caranya Umar bin Khattab untuk dia bisa takut kepada Allah? Umar bin Khattab sering-sering dia niku memanggang tangannya, anak-anakku semua. Bukan memanggang ayam, tapi manggang tangan di atas api.
tapi nggak sampai terbakar. Jadi terasa panas, dia angkat. Ya Allah, ini baru api dunia, bagaimana kalau api nerakanya Allah? Maka disitulah dia menangis dan tersungkur, bersujud kepada Allah. Begitulah kenikmatan kekasihnya Allah. Dia memaksakan dirinya untuk takut kepada Allah. Dengan adanya di dalam kalbunya takut kepada Allah, maka dia bisa berbuat apa saja untuk menggapai cintanya Allah, menggapai surganya Allah. Dan apabila seseorang itu di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah, anak-anakku semua, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin anak-anakku semua bertanya, kok bisa ya? Ya, anak-anakku semua. Misalnya siapa ini? Contohnya Mas siapa ini ya? Mas Ali, Mas Ali Khoidin. Mas Ali ini seumpama nggak punya rasa takut kepada Allah, dia nggak bisa apa-apa. Anak-anakku semua, diajak menghafal, enggak, aku males. Diajak ibadah, enggak, aku males. Diajak menolong agamanya Allah, jihad, enggak, aku males. Diajak thalabul ilmi, enggak, aku males. Diajak apa lagi? Diajak sholat malam, apalagi enggak, aku males. Diajak sholat 5 waktu, enggak, aku males. Maka kesimpulannya, Mas Ali bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Kenapa? Di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Coba kalau Mas Ali yang sekarang ini, tentu dia istimewa. Insya Allah Mas Ali yang sekarang ini di dalam hatinya ada perasaan takut kepada Allah. Amin. Maka dia bisa berbuat apa saja. Diajak, ayo Mas Ali menghafal Al-Quran, siap. Kenapa siap? Aku takut kepada Allah. Ini perintah Allah dan aku akan melaksanakannya. Aku takut kepada Allah. Ayo Mas Ali menolong agamanya Allah, siap. Ayo, kenapa siap? Aku takut kepada Allah. Menolong agamanya Allah adalah perintah Allah. Aku takut kepada Allah. Ayo Mas Ali sholat tahajud, siap. Kenapa siap? Aku takut kepada Allah. Aku takut nerakanya Allah. Aku takut adabnya Allah. Aku takut hukumannya Allah. Diajak apa lagi? Diajak semuanya. Mas Ali hanya satu saja, siap. Maka yang terjadi, Mas Ali istimewa. Sekarang ini anak-anakku semua, anak muda, banyak anak muda kutu kupret, banyak anak muda kacau, anak muda hancur. Di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Dia berani kepada Allah. Dia tidak takut sama Allah. Subhanallah. Dan dia diperbudak oleh syaitan. Ayo ke klub malam, oke. Ayo ke thalabul ilmi, no. Ayo menghafal Al-Quran, no. Menghafal Quran, oke. Ayo apa lagi? Ayo sholat, no. Ayo tidur, oke. Nah, itu semua anak-anakku semua. Dia tidak takut sama Allah, tidak takut sama ancamannya Allah, tidak takut sama nerakanya Allah. Anak-anakku semua, makot tertinggi manusia adalah takut kepada Allah. Maka seseorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak mungkin bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kalau tidak ada takut di dalam hati
manusia tersebut. Anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul menyebutkan di dalam sabdanya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ukhawwifukumullah. Kata baginda Rasul, aku orang di antara kalian yang paling takut kepada Allah. Jadi baginda Rasul niku, anak-anakku semua, yang paling takut kepada Allah di antara semua manusia. Maka anak-anakku semua, kalian semua yang ada di sini, siapakah yang paling istimewa? Siapa yang paling istimewa? Yang paling istimewa adalah yang paling takut kepada Allah. Yai, bukan bertakwa. Iya, rohnya takwa adalah takut kepada Allah. Maka seseorang, anak-anakku semua, diingatkan selalu, ayo takwa, takwa. Takwa niku napa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mana mungkin bisa menjalankan perintah Allah kalau tidak takut kepada Allah? Mana mungkin bisa menjauhi larangan Allah kalau tidak takut kepada Allah? Maka anak-anakku semua, puncak makom daripada para kekasihnya Allah adalah takut kepada Allah. Anak-anakku semua diingatkan oleh baginda Rasul di dalam sabdanya bahwasanya manusia yang mendapatkan naungan di sisi Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah, adalah manusia yang terseduh-seduh menangis karena takut kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, aku orang di antara kalian yang paling berilmu, yang paling tahu. Aku orang di antara kalian yang paling tahu, kata baginda Rasul, dan paling takut kepada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu di dalam hadis baginda Rasul yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, baginda Rasul bersumpah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, wallahi, baginda Rasul bersumpah demi Allah, ini aku adalah orang di antara kalian yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi anak-anakku semua, baginda Rasul itu wa atqakum lahu. Baginda Rasul itu manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan akhsyakumullah. Baginda Rasul itu paling takut kepada Allah di antara manusia. Maka anak-anakku semua, ayo anak-anakku dan para jemaah, kita membesarkan takut kita kepada Allah, membesarkan takut. Manusia yang takutnya kepada Allah semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai meleleh air matanya karena takut sama azabnya Allah. Maka istimewa anak-anakku semua, kekasihnya Allah,
niku pekerjaannya menangis kepada Allah. Ingat anak-anakku semua, di dalam firman Allah, di dalam hadis qudsi, Allah menjelaskan dengan begitu gamblangnya kepada kita semua. Apa yang dijelaskan oleh Allah yang sudah dibahas di tholabul ilmi yang lalu-lalu, yaitu di dalam hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Aku tidak mengumpulkan. Jadi Allah tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman, melainkan Allah hanya memberikan satu rasa takut dan satu rasa aman. Maka anak-anakku semua, satu takut dan satu aman kita pakai. Anak-anakku semua, takut kita pakai di dunia maupun dipakai di akhirat takutnya. Nah, anakku semua, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, demi kemuliaanku aku tidak akan menghimpunkan dua rasa takut dan dua rasa aman pada diri manusia. Jika kata Allah, ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa aman di hari akhirat. Jika ia merasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberikan rasa takut kepadanya di akhirat. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, Yai mengajak kepada diri Yai dan anak-anakku semua di kesempatan yang indah ini, amannya dipakai di mana? Di dunia nopo akhirat? Yang benar aman. Aman kepada Allah dipakai di dunia nopo di dunia? Dipilih yang benar di dunia nopo di dunia? Di akhirat. Takut dipakai di dunia nopo di dunia? Yang benar takut kepada Allah dipakai di dunia nopo di dunia? Di dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, tahu setan nggih? Ada yang tahu setan? Coba yang tahu setan ngacung. Enggak ada yang tahu nggih? Niku pernah Yai di majelis ilmu, niku Yai langsung ngundang setan datang. Niku berupa orang perempuan agak tuaan, nggih, berdiri saja, nggih, dipegang bisa, padahal itu setan, jadi menyerupai manusia, nggih. Satu ketika insya Allah kita akan panggil setan. Ya beneran, ini tujuannya untuk nambahi iman. Maka harus dipraktekkan, apa-apa ini harus dipraktekkan. Pada waktu anak-anakku semua dipanggil Yai, diceritain Yai dulu sebelum dipanggil beneran, cerita dulu. Dipanggil pelan-pelan jalannya, perempuan tua. Di situ anak-anakku semua orang nggak takut. Kenapa? Perempuan tua. Anak-anakku semua. Lalu mereka semua, Yai boleh pegang? Boleh dipegang, pegang. Kita kunci, jadi diem saja dia. Dipegang. Yai, ini kok setan? Ini kan perempuan tua. Iya, ini setan.
Ya ini bisa saja. Jangan guyon ya loh. Ya ini serius, masa guyon? Itu setan. Ini perempuan ini nggak ngayang ini. Iya, belum dipegang-pegang. Akhirnya apa anak-anakku semua? Ya banyak begini. Terus ini kalau ketawa kalian ini pingsan semua. Hihihi, itu pingsan semua. Akhirnya masa sih Yai? Coba Yai suruh ketawa. Siap ya? Coba Mbah Tan, baik setan. Mbah Tan, coba kamu ketawa. Hihihi, langsung ceplok, semaput semua, pingsan semua anak-anakku semua. Pingsan semuanya. Jadi anak-anakku semua, setan itu nggak ada setan sedih kecuali di dalam film Indonesia gitu, nggak ada setan sampai nangis, nggak ada. Itu setan capopo, setan itu guyu terus, ketawa terus. Kenapa? Dia disuruh oleh mbahnya setan, yaitu iblis laknatullah, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Aslinya itu bukan di film loh, itu beneran loh anak-anak. Kenapa? Besok kalau sudah yaumil kiamah, setan itu menjerit, menangis, merintih, meraung. Tempatnya sudah di nerakanya Allah selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya. Maka iblis menyampaikan kepada anak buahnya para setan, tertawalah kalian di dunia ini sepuas-puasnya, karena sebentar lagi kita di akhirat kita akan menangis selama-lamanya. Maka anak-anakku semua, anak muda kalau seperti itu, jangan-jangan dia itu sembuh pokoknya terus dewi gitu. Kan kadang anak-anak muda begitu. Wahai teman-teman, ayo kita ketawa sebelum ketawa itu dilarang. Dianggapnya ini guyon, padahal itu adalah qaulul iblis. Kemudian wa aslu qaulus syayatin. Niku omongane iblis diterusno dadi omongane setan. Oh teman-teman, kita harus ketawa sebelum ketawa itu dilarang. Waduh, jangan anak-anakku semua, jangan. Kenapa? Firman Allah di dalam hadis qudsi, aman hanya satu. Kalau kita ketawa-ketawa berarti kita merasa aman dari adabnya Allah. Kalau sudah aman dipakai di dunia, takut nggak dipakai? Ini ya anak-anak semua. Ini takut, ini aman. Ini apa? Kanan. Ini takut, kiri aman, takut aman. Sudah pakai yang takut atau aman? Yang benar. Pakai yang takut atau aman? Takut. Kalau pakai takut di dunia, di akhirat takutnya nggak ada, tinggal amannya doang. Setan aman di dunia, di akhirat tinggal takutnya. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, jangan sekali-kali kita merasa aman, karena aman hanya satu. Kalau aman dipakai di dunia, di akhirat tinggal takutnya. Semoga kita semua tidak seperti iblis dan setan. Amin. Amin. Kemudian kalau kita tanya, kira-kira nanti diundang napa mboten setan ini? Coba Yai ambil suara terbanyak. Yang ngomong setane diundang, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Berapa? 1, 2, 3, 4,
Lah ora ono sing wani piye to? Kan pendekar kabeh. Oke. Ya, berapa? Jadi anak-anakku semua jangan enak-enak ngacung, karena sing gak ngacung akan dibentengi yai, dan gak semaput sing ngacung semaput siap-siap. Nah, enggak ya. Coba anak-anakku semua sekali-sekali ya toh, sekali-sekali yang kepingin setan dipanggil ke sini angkat tangan. Kok ono sing wani iki. Jadi nggak jadi manggil nih. Ini Mas Adim, ada Mas Adim? Ada. Gak ngacung deh. Ini anak-anak Sidoarjo, ini nggak ngacung dah ini. Ini di situ, di sebelah situ, di belakang rumahnya Pak Deman, itu sudah menunggu berapa tuh? Tuh 2, 6, menunggu 6 sudah siap dipanggil. 6 langsung datang, bisa dipegang, bisa. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dong ini setan itu durung dipanggil wis watuk kabeh ngene iki piye. Piye to? Wis nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Insyaallah mungkin lain waktu anak-anakku semua kita akan panggil, tujuannya untuk semoga tambah iman. Amin. Ya opo sih rupanya setan. Jadi lagi langsung dia berubah ke bentuk aslinya dan pingsan. Selepas pingsan terus ya bangun lagi. Masa pingsan nggak bangun? Ya dah. Ini tapi tahu. Anak-anakku semua, setan niku ketawa saja. Anak-anakku semua. Aslinya setan itu ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Perintah iblis, tertawalah sebelum nggak ada tertawa lagi. Di akhirat anak-anakku semua, setan dan iblis kekal di nerakanya Allah. Mereka menjerit, meraung, melengking. Mereka di nerakanya Allah, anak-anakku semua. Maka anak-anakku semua, kita harus merasa takut kepada Allah. Biarlah setan merasa aman di dunia ini, biarlah itu urusannya iblis dan setan aman. Tapi kita semua harus mengikuti baginda Rasul. Baginda Rasul itu paling takut kepada Allah. Semoga kita semua juga seperti itu, paling takut kepada Allah. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jemaah, hati manusia, anak-anakku semua, apabila tidak ada rasa takut kepada Allah, maka hati manusia itu seperti hati setan. Tapi kalau di dalam hati manusia ada perasaan takut kepada Allah, maka dia manusia normal. Semakin besar takutnya, jadi kekasihnya Allah. Tambah besar takutnya, tambah jadi kekasihnya Allah. Maka anak-anakku semua, ayo memperbesar takut kepada Allah. Maka anak-anakku semua, anak-anak muda begini, kalau takutnya sama Allah besar, kalian semua menghafal Al-Quran enteng. Kenapa? Takut sama Allah niku hilang capeknya. Hilang capeknya. Hilang capeknya. Anak-anakku semua, kalau mengingat azabnya Allah, Yai sendiri niku nggak bisa tidur. Anak-anakku semua capek badan tapi nggak bisa tidur, takut
takut adabnya Allah. Anak-anakku semua dan para jamaah, semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Amin. Amin. Dijadikan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Amin. Karena anak-anakku semua, takut kepada Allah itu anugerah dari Allah. Seseorang yang mempunyai ketakutan yang sangat besar kepada azabnya Allah, sesungguhnya dia dicintai oleh Allah. Dan apabila manusia tidak takut terhadap Allah, tidak takut terhadap azabnya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah, mendekati setan, anak-anakku semua, maka takutnya manusia yang penduduk neraka itu, dia punya takut terus berkurang sampai gak ada takut sama sekali. Salah satu contoh, anak-anakku semua, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau kita gak sholat, kemudian kita menangis terseduh-seduh takut terhadap azabnya Allah, niku masih istimewa. Tapi kalau gak sholat, kemudian biasa-biasa saja, niku yang mengerikan. Mengerikan. Anak-anakku semua, setan, iblis, niku di dunia niki mereka sholat napa mboten? Sholat napa mboten? Mboten. Kono setan sholat ora ono. Setan itu enggak sholat. Tapi apakah mereka takut? Enggak. Mereka sedih? Enggak. Mereka ini ketawa terus menerus. Setan itu ketawa terus menerus. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, ketawa boleh, tapi sedikit saja, jangan banyak. Maka kadang-kadang guyon pekikian jangan, anak itu penggaweane dijaga hatinya supaya gampang menghafal Al-Quran. Caranya mengurangi guyonan, mengurangi ketawa ketiwi. Yai, ketawa kan enak. Iya, ketawa itu enak, merasa aman dari adabnya Allah itu enak. Tapi di dunia, maka anak-anakku semua, mulai sekarang kita harus masukkan ke dalam kolbu kita, kita harus takut sama Allah dan merasakan getirnya takut kepada Allah di dunia. Kita rela takut di dunia, getir di dunia sementara, tapi enak selama-lamanya di akhirat nanti, di surganya Allah. Semoga kita semua bisa seperti itu. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Demikian anak-anakku semua, insyaallah kita akan lanjutkan di lain waktu, insyaallah. Sebelum ditutup Yai dengan doa, kita terapi dulu untuk anak-anakku semua dan para jamaah yang sakit. InsyaAllah semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang sehat semoga dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Mari dipejamkan mata sambil bersolawat sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih.